Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum beliau menyampaikan motivasinya untuk kita semua, terutama yang sedang menjalankan isolasi mandiri nih, memang butuh perhatian khusus nih, karena saya mengalami ya, butuh disapa, butuh di ini gitu kan, itu yang membuat meningkatkan imun ya. Baik, saya bacakan CP beliau, pembicara kita. Nama Muhammad Afud Kusairi, tempat tanggal lahir Jakarta 29 April. Udah lewat nih ulang tahunnya Kos ya. 1970. Domisili di klaster Sapana, Jati Melati nomor A7, Pondok Melati, Kota Bekasi. Nah, ini Kota Bekasi nih. Nomor HP beliau 0811 837 550. Kemudian sudah menikah dengan 1 istri 4 anak nih Coach ya. Ini soalnya 4 aja tulisan di sini. Aktivitas beliau sebagai direktur di PT Trasco Cipta Madani dari 2004 sampai sekarang, kemudian konsultan dan trainer, kemudian pembimbing haji dan umroh, kemudian pembina Yayasan Pendidikan As-Sofania Bekasi, kemudian dosen manajemen perumahan Universitas Indonesia, dan radiografer di Rumah Sakit Pelni, Petambun, Jakarta, dari 93 sampai 2003. Banyak aktivitas beliau, ada mengisi program training, dan menulis buku juga, mungkin bisa diakses ya nanti. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Coach Muhammad Afud Kusairi untuk menyampaikan motivasi untuk kita semua. Waktunya kurang lebih berapa nih panitia? Lupa nih panitia ngasih waktu tadi ya, karena udah kita mulainya udah lewat juga ya. Kurang lebih 1 jam tadi ya kalau nggak salah. Ya, jadi kurang lebih. Menyesuaikan saja Coach Afud, karena ini pesertanya rata-rata isolasi mandiri. Masya jadi Allah. Mungkin isolasi mandiri dan yang sebagian yang ada yang sudah sembuh. Mungkin itu saja kepada Coach Muhammad Afud, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya. Jadi pertama saya kirimkan doa buat semuanya. Syafakumullah syifaan la yughadiru saqaman. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan kembali bisa beraktivitas seperti semula dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan alhamdulillah saya juga kemarin baru menyelesaikan isoman dan alhamdulillah hasil tesnya negatif. Sudah 2 pekan juga menjalani proses isoman, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Jadi memang kerasa betul isoman seperti ini lebih kepada psikisnya ya, yang harus disupport. Dan alhamdulillah acara seperti ini mensupport betul psikis teman-teman yang sedang isoman. Ya, jadi mereka tetap merasa ada kebersamaan dengan teman-teman yang lain, ada diajak dalam satu majelis yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi power luar biasa untuk kesembuhan. Ya. Dan mungkin dia menjauhkan diri dari berita-berita yang mengganggu stamina fisiknya, fisik dan psikisnya. Ya, itu yang lebih dijauhkan. Justru kita support dengan berita-berita yang positif seperti ini, semangat-semangat ruhiyah yang seperti ini, insya Allah ini menjadi bagian dari terapi yang luar biasa. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin berkenan biar kita di tempat masing-masing saat ini dan mungkin juga di berbagai tempat ya. Ada Indonesia Timur juga di sini kan?
Ya. Kemungkinan ada, Coach. Kemungkinan juga ada ya, Masya Karena Allah. Kementerian Pertanian ada di. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi walaupun kita tersebar di berbagai wilayah negeri ini, malam ini kita merasa kita ada di satu ruangan bersama-sama, di satu majelis bersama-sama. Ya. Dan dengan cara demikian, insya Allah nanti doa-doa kita akan semakin dekat untuk kesembuhan rekan-rekan yang lain. Ya. Maka nanti mohon kalau kami minta memberikan komen di chat Zoom, mohon berkenan Ibu Bapak semua mengirim komennya di chat Zoom. Ya, oke. Baik, saya akan mulai dengan untuk share screen kita. Ya. Baik, ya. Silahkan semuanya bisa pandangnya dulu taman yang sangat indah ini. Dan bayangkan kita dengan orang-orang terdekat kita sedang bersama-sama ada di taman ini. Ya. Oke, sekarang mohon berkenan Ibu Bapak semua, coba tuliskan perasaan Ibu Bapak kalau ada di taman seperti ini. Ya, silahkan bisa tulis komennya di kolom chat, di chat Zoom kita. Ya. Sekali lagi, apa yang Ibu Bapak rasakan kalau ada di taman seperti ini dengan orang-orang terdekat kita? Oke, silahkan bisa dikirimkan komen-komennya di chat Zoom kita. Masya Allah, ini sudah ada ya. Fresh dan relax nih ya, dari Pak Rizky, dari Pak Akbar, bahagia ya. Dari Pak Subhi, segar dan bahagia. Senang, indah, subhanallah, indah sekali. Perasaan begitu tenang melihat yang indah-indah nih dari Pak Sofwan ya. Indah dan romantis Pak Nugraha nih ya. Seger, banyak oksigen. Waduh, dari Kak Mila nih, betul sekali oksigen jadi satu hal yang sangat mahal ya. Masya Allah. Makanya sekarang mumpung nanti kalau lagi hari cerah bisa berjemurlah, mumpung matahari masih gratis ya. Dari Pak Yusuf, damai, tenang, bahagia, ya, bahagia, indah, segar, indah dan ingin ada di sana. Ya. Bahagia, sejuk, subhanallah bahagianya ya. Oke. Bahagia, ingat taman di belakang gedung B, ya, Masya Allah. Dari Pak Adi ya. Bahagia bisa selfiean dari Bu Febi mungkin ya. Jadi betul-betul teman sekalian, kalau kita tadi merasa indah, ada taman seperti ini, sebenarnya kita sudah ada di taman seperti ini saat ini. Ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya kita sudah ada di taman seperti ini saat ini. Ya. Secara hakikatnya justru malah. Ya. Kenapa memang kok kita ada di taman seperti ini? Karena Rasulullah sudah menyampaikan pesannya pada kita. Kata beliau, ada 3 taman surga di muka bumi. Ya. Jadi ada 3 taman surga di muka bumi. Yang pertama adalah majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Ya. Insya Allah malam ini kita di majelis zikir ini. Ya. Dan ini bagian dari taman surga kita nih. Masya Allah ya. Jadi orang kalau di majelis kayak gini, majelis zikir itu kan hati tenang bawaannya. Ya. Nah, itu ibarat seperti taman surga seperti ini. Ya. Dan taman surga yang kedua adalah rumah yang di dalamnya dipelihara anak yatim dengan baik. Jadi kalau di rumah kita ada anak yatim yang kita santuni dengan baik, kita berikan pengembangan untuk kebutuhan dirinya juga ya, atau kita menjadi donatur, kita menjadi penyatu untuk rumah-rumah yatim, insya Allah rumah kita menjadi bagian dari taman-taman surga. Ya. Dan taman surga yang ketiga adalah kata Rasulullah adalah medan juang membela agama ini. Ya, medan juang, medan jihad membela agama ini. Jadi kalau kantor-kantor kita jadikan adalah medan juang untuk mensyiarkan agama ini, maka insya Allah kantor kita pun menjadi bagian dari taman-taman surga. Alhamdulillah kalau kerja kita tunjukkan bahwa inilah kerja seorang muslim, kerja yang profesional, yang penuh integritas, itulah diri kita menjadi bagian dari pejuang-pejuang agama ini. Ya. Dan insya Allah itu kantor kita layaknya seperti taman-taman surga ini. Ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya majelis kita, rumah kita, kantor kita, itu bisa menjadi bagian dari taman-taman surga yang indah seperti ini. Dan alhamdulillah malam ini Allah mudah mengumpulkan kita bersama dalam majelis Zoom ini. Insya Allah. Bagi Allah juga mudah mengumpulkan kita bersama nanti di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin ya. Oh ya, ini sudah di recording oleh panitia ya? Sudah coach. Sudah ya. Oh, baik, alhamdulillah. Ya. Baik, ini bagian pertama dan semoga tadi apa yang
Bapak Ibu sudah tulis ya, bahagia, adem, sejuk, betah, itulah yang dirasakan di majelis ilmu seperti ini ya. Oke. Dan yuk kita awali kembali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah ini Allah jadikan setiap detiknya kita ada di majelis ini menjadi penuh keberkahan buat kita semua. Dan semoga ini menjadi bagian dari amal unggulan kita di akhirat kelak ya. Dan karena waktu kita nggak panjang, tadi mungkin sampai 20-30 ya, maka mohon berkenan Ibu Bapak bisa fokus dulu. Saya paham Ibu Bapak amanahnya banyak, tapi sebentar saja di sini kita bisa fokus dengan agenda ini. Insya Allah akan banyak manfaat yang akan Allah berikan. Dan insya Allah juga urusan-urusan berikutnya nanti dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Jadi ini permohonan saya yang pertama. Yuk kita jaga kebersamaan kita. Apalagi ini bersama-sama ada beberapa kawan kita yang sedang isoman, perlu betul merasa kebersamaan. Walaupun isolasi, tapi merasa bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Gimana caranya? Ya caranya seperti tadi, kita jaga interaktif kita. Dan dalam hal ini kita jaga lewat chat Zoom ini. Ya. Dan kemudian nanti mungkin beberapa kuis saya minta ada yang kalau bisa kirim WA-nya japri ke saya gitu ya. Oke ya. Biar nanti ada silaturahim di antara kita. Yang kedua adalah tadi saya minta mohon sebentar saja 1 jam ke depan kita fokus pada agenda ini agar Allah berikan manfaat lebih banyak. Dan yang ketiga, bagi yang sudah menyiapkan kertas dan alat tulis di dekatnya, yuk penuhi kertas dan alat tulis tadi dengan ide atau gagasan yang muncul dalam pikiran kita. Jadi melihat slide ini, melihat ada nanti pembahasan ini langsung muncul ide dalam pikiran, itu tolong cepat-cepat dicatat. Ya, karena kalau dibiarin 5 menit kemudian lupa, ingatnya lagi susah ya. Kalau soal materi saya share nanti ya, saya share. Jadi mau catat materi boleh, yang penting-penting saja, tapi yang paling penting dicatat adalah ketika muncul ide gagasan dalam pikiran ya. Itu lebih mantap untuk tulis, dan itu juga nggak ada di slide ya. Oke, yuk kita mulai bersama. Saya coba tes dulu sebentar, sudah fokus atau belum. Ini ada sedikit kuis ya, tolong tulis jawabannya di kolom chat ya. Kalau dituangkan kopi, cangkir nomor berapa yang duluan penuh? Silakan. 10 detik waktunya. Perhatikan, dari 4 cangkir ini mana yang duluan penuh? Tulis jawaban di kolom chat. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Saya tutup kuisnya. Masya Allah, ini sudah banyak sekali jawaban yang masuk di sini ya. Yuk kita lihat dulu. 5, 4, banyak juga nih. 5, 4, 5 juga lumayan. 9, 4, 5, 9, 4, 9, 4. Oh, 4 banyak sekali ya. 9 juga. Oke, 9, 4, 9, 4, 9, 4 nih gonta-ganti 9, 4, 9, 5 ada beberapa kali. 7 juga ada ternyata. Ya, 5, 4, 9, 4, 9. Oke, baik ya. Saya tutup dulu pintu pagarnya ya. Oke. Dominan ini jawabannya 4 dan 9 ya. Yuk kita cek bersama siapa yang sudah jawabannya fokus di awal sesi malam hari ini ya. Tadi dominan 4 dan 9. Kita perhatikan sebentar, cangkir nomor 4 apakah bisa terisi? Ternyata cangkir nomor 4 ini ada tutupnya di atas sini. Ya, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya ada tutupnya di sini sehingga cangkir nomor 4 tidak bisa terisi ya. Gimana dengan cangkir nomor 9, bisa terisi? Ya, ternyata cangkir nomor 9 ada tutupnya juga di atas sini ya. Sehingga nasibnya sama dengan cangkir nomor 4 tidak bisa terisi ya. Nomor 7 gimana nomor 7? Nah, nomor 7 juga ada tutupnya di atas sini ya. Maka yang akan terisi adalah cangkir nomor 5 ya. Oke. Baik, selamat untuk jawabannya tepat. Cangkir nomor 5 ya. Silakan. Yang jawabannya tepat silakan ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya. Dan yang jawabannya belum tepat silakan istighfar ya. Astagfirullah. Ya, enggak apa-apa. Yang hamdalah sama istighfar sama-sama dapat pahala gitu ya. Berarti kurang fokus Ustaz. Nah, itulah kayaknya ya. Oke. Baik, enggak apa-apa. Ini kuisnya baru level 1 ya. Jangan takut, saya sudah nyiapin 17 level. Jadi fokus saja terus ya. Oke. Baik,
Oh ya, sedikit untuk biodata biar nanti menyapanya lebih enak ya. Nama lengkap Muhammad Afud Qusairi. Nanti silakanlah di sesi ini yang enak saja lah. Mau Pak Afud, Mas Afud atau D Afud silakan gitu ya. Ini banyak yang lebih senior tampaknya di majelis ini. Ya. Alhamdulillah sudah kirim 2 orang putra dan 2 orang putri. WA di 0811 837 550. Silakan. Bisa di save, nanti ada beberapa kuis yang saya minta kirimnya ke nomor WA saya. Ya. Di 0811 837 550 dan Instagram di @afudqusairi ya. Tapi ini saya lihat wajahnya wajah-wajah Facebook, bukan wajah-wajah Instagram kayaknya nih ya. Ya, aktivitas saya ini Direktur Trasko, kemudian trainer konsultan budaya kerja, juga dosen dan mahasiswa. Saya dosen sekarang di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, untuk mengajar bidang ilmu perawatan, dan mahasiswa sekarang sedang program doktoral S3 di pendidikan berbasis Al-Quran di PT IKI Jakarta. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, untuk tema kesempatan bahasan malam hari ini, ya, ini yang diamanahkan pada kita untuk bersama kita bahas tentang syukur nikmat dan motivasi diri di kala pandemi. Masya Allah, ya. Ini luar biasa nih pandemi ini. Bagaimana dalam keadaan pandemi bisa bersyukur? Wah, itu dahsyat betul. Ya, bayangkan pandemi di saat banyak orang justru berkeluh kesah. Gimana caranya kita bisa tetap bersyukur? Ya, oke. Jadi terus terang, ini kondisi pandemi ini warning betul buat semua, apalagi di hari-hari terakhir ini ya. Ini saya satu komplek sudah 50% kemarin yang positif bareng-bareng. Jadi Masya Allah, mungkin di tempat lain juga, di tempat kerja kita juga harus ada pengetatan yang begitu banyak ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi, tapi kita yakin ini semua adalah biiznillah. Ini semua adalah bagian dari Allah mentakdirkan ini terjadi pada kita. Tinggal bagaimana kita menjaga husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan daripada kita terus-menerus menyalahkan, mengkambing hitamkan pandemi, jadi sekali lagi, daripada kita terus-menerus mengkambing hitamkan pandemi, gara-gara pandemi kita kerja jadi kayak gini nih. Gara-gara pandemi kita nggak bisa silaturahim ke sana kemari. Gara-gara pandemi kita masjid jadi agak berkurang jamaahnya misalnya ya. Jadi maaf ya, daripada terus-menerus nyalain pandemi, ingat ini ada konsepnya ya, lari dari kenyataan, itu nggak ada garis finishnya. Pandemi ini kenyataan hari ini. Pandemi ini kenyataan hari ini. Dan ya, lari dari kenyataan itu nggak ada garis finishnya. Capek-capek aja kita nyalain terus pandemi ya. Jadi kita hadapi saja. Yakin ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyirah, yaitu inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali ya. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dalam bahasa di sini kami tulis, bersama tantangan itu ada peluang. Kondisi pandemi ini tantangan buat kita. Tapi kita yakin ada peluang di sana. Dan kalau kita husnuzon, kita akan melihatnya seperti ini. Ibu Bapak sekalian. Ya. Mungkin yang pernah lewat di jalan tikungan kayak gini kan, kalau mata pikiran pendek mengatakan ini jalannya buntu ini. Ya. Tapi husnuzon kita mengatakan ini bukan jalan buntu. Ya. Di sana sangat mungkin jalannya lurus dan lebih lapang menanti kita. Nah, itu yang kita pasang dalam mindset kita jaga husnuzon kita, tenang aja. Pandemi ini bukan jalan buntu, ini cuma tikungan. Dan wajar yang namanya tikungan, kalau jalannya agak lambat sedikit wajar. Yang penting jangan berhenti, jalan terus saja. Sembari jaga keyakinan di depan sana, jalannya akan lapang dan lebih besar menanti kita. Bagi beberapa orang yang jagonya malah, ya, sekali bagi beberapa orang yang jagonya, justru mereka cari tikungan untuk bisa nyalip lawan-lawannya. Coba teman-teman ada yang suka nonton itu MotoGP? Siapa tuh jago-jago tikungan tuh? Rossi. Itu yang paling terkenal. Siapa lagi selain Rossi? Marquez. Pedrosa. Pedrosa. Mafioso. Dokter Ade Mujiat. Ini Supaya yang nikung di tikungan tuh. Ya. Jadi ya itulah nama-nama orang-orang yang memang jago tikungan. Mereka punya skill khusus untuk bisa nyalip lawannya di tikungan. Ya. Tapi tolong ingat, jangan nyalip lawan sendiri ya. Ya. Nah inilah. Jadi kalau kita memang belum kuat skillnya,
Jangan berhenti, yang penting jalan aja terus walaupun agak pelan-pelan. Yang penting jalan terus ya. Tapi kalau kita sudah punya skillnya, justru kita bisa ngajak teman-teman bisa lebih cepat di tingkat seperti ini ya. Dan ini sekali perlu ketenangan di sini. Nah, ini ada sebuah nasihat yang luar biasa dalam berhadapan dengan takdir kita sedang sakit, harus isoman. Itu ada nasihat yang sangat luar biasa dari gurunya para dokter sedunia. Ya. Jadi nama beliau adalah Ibnu Sina. Ya. Kalau orang Barat menyebutnya Avicenna. Ya, Avicenna. Itu kitab kedokteran yang beliau tulis sampai sekarang masih jadi rujukan untuk kitab kedokteran modern. Ya, karena luar biasa, basic-basic kedokteran sudah beliau tuliskan dengan sangat dahsyat. Dan yang kita salut, saya kalau baca kisah Ibnu Sina ini ternyata beliau bukan hanya dokter, ya, tapi juga penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Ini kan unik ya, dokter tapi juga penghafal Al-Quran, penghafal hadis itu ya. Jadi Masya Allah. Dan ini beliau memberikan nasihat pada kita tentang pentingnya tenang saat kita mendapat takdir sedang dalam keadaan sakit. Nah, ini pesan beliau, ada 3 pesan beliau. Yang pertama adalah beliau sampaikan, kepanikan adalah separuh penyakit. Masya Allah. Kepanikan separuh penyakit. Jadi ini nih, aduh, apa sekarang istilahnya? Panik itu parno ya. Paranoid ya. Terus terang memang kita luar biasa hari-hari ini di grup-grup WA kita hampir setiap hari ada saja yang berita-berita duka cita ya. Insya Allah. Entah yang wafat atau yang minta didoakan karena dalam keadaan yang kritis misalnya ya. Tapi semoga tetap membuat kita tidak panik ya. Karena di sini Masya Allah ditekankan. Panik itu separuh penyakit. Jadi 50% dari penyakit yang kita alami bisa jadi separuhnya karena ada panikan di sana. Ya. Ini yang pertama pesan beliau. Yang kedua, menyambung dari yang ini, ya. Beliau sampaikan yaitu, nah ini, ketenangan adalah separuh obat. Ya. Ini luar biasa sekali beliau sampaikan. Ketenangan adalah separuh obat. Ya. Jadi kalau kita bisa tenang berhadapan dengan takdir sakit, teman-teman yang isoman menjaga ketenangan, dan saya merasa kemarin ya teman terbaik itu Al-Quran kayaknya ya. Saya ngerasakan nikmat betul kalau lagi baca Quran itu. Biasanya sehari dapat 1 juz, kemarin alhamdulillah bisa 2 juz sehari, ya kadang-kadang lebih dari itu. Kita sedang isoman tuh ya Allah enak membaca setiap lembar, membaca setiap ayat tuh tenang di hati. Itu luar biasa, itu terapi yang dahsyat sekali ya. Daripada kita sibuk membaca terus berita-berita yang enggak jelas, sibuk yang berita bikin malah panik, Al-Quran itu obat ya. Nah, ini tolong mohon berkenan teman-teman yang sedang isoman ini jadikan ya. Kalau sudah capek baca Quran silakan dengerin aja tilawah-tilawah yang enak, itu banyak sekali ya, rekaman-rekaman tilawah yang enak itu terapi luar biasa di sana ya. Dan kemudian pesan yang ketiga dari Ibnu Sina ini, beliau menyampaikan seperti ini, bahwa kesabaran adalah awal kesembuhan. Kesabaran adalah awal kesembuhan. Jadi, tadi kita menjaga husnuzon, kita sudah ikhtiar sebaik-baiknya kita ikhtiar, supaya tidak terkena, tadi dengan 5M segala macam sudah kita terapkan, tapi biiznillah ternyata kita kena juga, sudah, kembali kepada Allah. Ya. Sebab saya mendapat banyak sekali kabar-kabar orang-orang yang mengaku, ya alhamdulillah saya ikhtiar apapun yang sudah saya lakukan yang terbaik. Ya. Tapi ketika kena juga ya sudah, alhamdulillah Allah memang mentakdirkan saya kena. Dan kita ya kalau pesan Rasulullah mengatakan orang yang sabar dengan sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah ya. Jadi, orang yang sabar ketika mendapat sakit, maka sabarnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Masya Allah, kita nggak tahu saja nih saat ini ya, dosa-dosa kita sedang digugurkan ini. Ya Allah. Ya paling nggak 14 hari kalau kita isoman, 14 hari dosa kita digugurkan. Kalau kita sabar menjalani hari-hari tadi. Ya. Jadi insya Allah ini luar biasa pesan dari Imam Ibnu Sina. Dan sekali lagi ya, beliau juga mengambil semua pesan ini adalah karena ya dari guru-gurunya beliau yang bersumber dari Rasulullah SAW juga. Ya.
Jadi yuk kita jadikan hati ini tetap bahagia, walaupun harus isoman, walaupun mungkin nanti ada takdir yang lebih berat lagi bagi kita, kita jadi tetap hati ini bahagia, hablum minallah kita jaga baik-baik, dan ini tadi, jauh dari panik, diperbanyak ketenangannya, dan tadi sumber ketenangan yang sangat indah adalah zikrullah, salah satu wasilahnya adalah dengan membaca Al-Quran, dan kemudian yuk kita pasang sabar atas apapun yang Allah takdirkan bagi kita. Ya. Insya Allah ini akan menjadi kebahagiaan, menjadi kebahagiaan bagi hati kita. Ya. Baik, Ibu-Bapak sekalian, nah saya ingin masuk ke poin lebih dalam lagi, bahwa ternyata bahagia itu sederhana. Sekali, bahagia itu sederhana. Ya. Ini saya tampilkan sebuah foto di sini. Ada yang kenal siapa Mbah ini? Ini sempat viral berita tentang beliau ini. Penjual gudeg di Jogja, Pak. Itu betul. Ya, siapa namanya? Tahu Lupa. Udah meninggal orangnya. Mbok Giem. Mbah Pon namanya ya. Dokter Ade Mujia tahu tuh Dokter Ade Mujia. Ya. Kan baju. Bujum ya, kalau nggak salah Bujum. Mbah Pon. Kalau Mbok Jum itu yang membuat gudeg yang paling populer di Jogja. Ini Mbah Pon. Beliau ini secara usia sudah sepuh. Anak-anaknya sudah pada jadi orang bahasanya ya. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang pejabat publik juga anak-anaknya. Tapi beliau tidak pernah mau dilarang anak-anaknya menyetop kebiasaan dagangnya. Ya. Anak-anaknya udah minta sama ibu, Mbok, udahlah berhenti belanja dagang. Nah, Mbok mau apa gitu ya? Kami siapin semua. Ya. Perlu TV besar di rumah, monggo, kami siapin. Perlu wifi, kami siapin gitu ya. Tapi ternyata semua ajakan anak-anaknya nggak menggerakkan dia ya, karena dia merasa ini kebahagiaan bagi beliau. Jadi setiap pagi dia menyiapkan barang dagangannya, berangkat ke pasar, membuka barang dagangannya di antara teman-teman yang lainnya, bertutur sapa dengan teman-temannya, bertutur sapa dengan para pelanggannya, itu kebahagiaan bagi beliau. Dan beliau nggak mau dicerabut itu dari apa namanya kebahagiaannya tadi, ya. Nah, inilah makanya mungkin kita nih yang tinggal di kota pernah mungkin kita yang ngajak orang tua kita yang dari kampung untuk tinggal di rumah kita, pernah kan? Ya, kita minta ya paling nggak 2 minggu lah biar cucu-cucu juga senang gitu ya. Tapi kira-kira bertahan berapa lama itu? Ya, ternyata nggak sampai seminggu sudah menyampaikan pengen pulang ke kampung gitu ya. Ya karena mungkin walaupun kita di rumah sudah kita siapkan fasilitas yang membuat beliau terfasilitasi, tapi ternyata bukan itu kebahagiaannya. Kebahagiaan bagi beliau, orang tua kita adalah di kampung, pagi-pagi keluar dari rumahnya, buka pintu, buka jendela segar-segar, ngasih makan ayam-ayam, nyapu halaman rumah, menyapa tetangganya yang lewat. Itu kebahagiaan bagi beliau. Yang mungkin di kota, di tempat tinggal kita, di rumah kita, nggak beliau dapatkan kebahagiaan itu. Di sini simple bahagia itu ya. Tidak harus ada fasilitas, tapi suasana yang nyaman, hati yang bahagia itulah yang sangat esensial bagi sebuah kebahagiaan. Nah di sini saya ingin sampaikan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW yang kalau kita memahami nasihat ini, masya Allah, bahagia itu sederhana sekali. Ya, sekali lagi, kalau kita paham nasihat berikut dari Rasulullah, bahagia itu ternyata sederhana sekali, so simple ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan sebelum kita masuk ke pesan Rasulullah tadi, mana duluan? Ya. Bisa kirim jawabannya ke nomor WA saya? Ya. Mohon berkenan. Nah ini nomor WA saya tadi 0811 837 550. Ya. Silahkan berkenan bisa di save. Ya. Nanti tolong jawabannya tulis nama Bapak Ibu dulu, baru kemudian apa jawaban dari dua ini mana duluan? Ya. Diulang, Ustaz. Oke. Oh, 0811 Ya. 837 550. Ini saya tulis sebentar di chat Zoom. Oke. Ini belum, ini ada tulisan, nanti belum saya tampilin tulisannya, sabar ya. Jadi bukan
Bukan biru duluan baru hijau atau hijau duluan baru biru, bukan. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah mana duluan? Ya. Bahagia dulu atau bersyukur dulu? Ya, silakan. Kirim jawabannya di nomor WA saya. Ya. Japri saja, Japri. Iya. Oke. Baik, baik. Secara belum, masih banyak yang masuk ini. Oke. Oke, baik ya. Ini ada dua kubu ya. Ada kubu bahagia, ada kubu bersyukur. Tapi dominan yang saya terima ini adalah kubu bersyukur ya. Kubu bersyukur yang mengirim jawabannya ya. Oke. Baik. Jadi kalau mau ditanya dalam bahasa yang berbeda, bahagia bikin bersyukur atau bersyukur bikin bahagia? Syukur bikin bahagia. Bersyukur bikin bahagia. Ya, jadi dominan masuk tadi jawaban adalah bersyukur akan membuat kita bahagia. Ya. Dan nanti bahagia akan menghasilkan bersyukur lagi. Bersyukur membuat bahagia lagi. Ini siklus yang tidak akan pernah berhentinya ya. Tapi banyak diawali dari bersyukurnya dulu. Ya, bersyukur atas semua kondisi yang ada itu akan menghasilkan kebahagiaan. Dan bahagia itu lebih mudah lagi untuk bersyukur ya. Oke, semoga dengan pesan Rasulullah berikut ini kita lebih mudah untuk bersyukur. Ya, sekali lebih mudah untuk bersyukur. Tidak harus dapat nikmat besar baru bahagia. Cukup dengan nikmat kecil saja kita bisa merasakan bahagia asal bersyukur. Ya, oke. Oke, nah ini sudah mulai masuk ke bahasan inti. Saya cek lagi supaya teman-teman fokus. Ya, yuk ini kirim jawabannya di chat Zoom saja. Ya, tadi maaf ya, tadi masih banyak yang jawabannya keliru, masih banyak istighfar. Insya Allah yang level 2 ini banyakkan yang jawabannya tepat, ya, banyak yang hamdalahnya. Oke, waktunya sama 10 detik. Tolong jangan cepet-cepet jawab. Fokus, baru kirim jawabannya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Silakan, 10 detik. Ya, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup. Wah, luar biasa. Jawaban yang sudah masuk ini banyak sekali. Coba saya scroll up dulu sebentar. Tiga, 1, 4, 2, 5, 7. Ada yang bocor, ada yang ditutup ya. 7, 1, 1, 7, 7, 7, 1, 7. Oh, 7 banyak juga ini ya. 7, 3, 7, 7, 1, 3, 3, 5. Oke. Ya, ini yang banyak 2 jawaban saya lihat, 7 dan 3 ya. 7 dan 3 yang paling banyak. Oke, yuk sekarang kita buka siapa yang jawabannya sudah tepat di bagian kuis kedua ini. Yuk. Itu yang benar. Ya, tadi banyak 7 dan nomor 3. Yuk kita lihat 7. Ternyata gelas nomor 7 ini bawahnya bocor ya. Ada lubangnya di sini. Sehingga tidak bakal terisi penuh ya. Dan gelas nomor 2 otomatis karena nyambung ke nomor 3 juga sama, nasibnya tidak bisa terisi penuh ya. Adapun gelas nomor 6 ada tutupnya di sini. Ya. Gelas nomor 5 juga ada tutupnya di sini. Nomor 3. Dan gelas nomor 4 juga ada tutupnya di sini. Maka yang tepat adalah gelas nomor 3 ya. Oke. Baik, sekali lagi selamat barakallah untuk yang jawabannya tepat, gelas nomor 3. Silakan ucapkan hamdalah ya. Dapat coklat. Yang belum tepat silakan istighfar lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ada lubangnya. Yang enggak ada isinya nomor 4. Ya, alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang hamdalah di sini ya.
Tapi saya sudah istighfar 2 kali, gimana ini? Enggak apa-apa, baru 2 kali. Minimal 70 kali istighfar sehari ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Ya. Oke, hadiahnya pahala atas ucapan hamdalahnya tadi ya. Tapi kerannya mampet, Tat. Oh, ya anggap saja dibuka lah ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke pesan Rasulullah. Dan saya yakin kalau kita memahami pesan ini, bahagia itu mudah sekali kita dapatkan. Ya, oke, apa sih pesan Rasulullah? Ya, ini pesan beliau ternyata. Ya, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Ini bahasa hadisnya bahasa mudah ini ya. Man asbaha, siapa yang di pagi harinya, minkum di antara kalian, aminan fi syirbihi, hatinya merasa tenang, tentram di hatinya, mu'afan fi jasadihi, sehat pada fisiknya, lalu kemudian indahu kutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'an nama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia sudah ada di tangannya. Masya Allah ya. Ini Sunan At-Tirmizi ya, Masya Allah. Coba, siapa yang tadi pagi bangun tidur dapat 3-3-nya? Ya. Saya yakin banyak nih yang tadi pagi bangun tidur dapat 3-3-nya. Atau ada juga yang sedang isoman mungkin dapatnya 2. Ya. Tapi Masya Allah ini luar biasa. Ini nikmat yang sebenarnya sehari-hari yang kita dapatkan. Dan ini sumber kebahagiaan yang sebenarnya sangat mudah kita dapatkan. Ya. Pagi hari bangun, aminan fi syirbihi, hatinya tenang. Ya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Alhamdulillah ini yang dalam keadaan sehat ya, Masya Allah ya. Lalu indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu. Hari itu bahasanya, bukan bulan itu. Ya. Untuk hari itu. Kalau 3 ini sudah kita dapatkan, itu bagaikan faka'an nama hizat lahud dunya, bagaikan dunia sudah diberikan di tangannya semua ya. Masya Allah. Yuk sekarang kita bahas lebih detail hadis ini. Ya. Pertama, man asbaha minkum, siapa yang pada waktu pagi harinya. Ya. Maka pagi hari kita tolong diisi dengan doa. Ya. Alhamdulillah ini kalau yang pagi harinya sudah terbiasa bangun jam 4, ya, sebelum subuh, sekarang subuh kan 4.45 ya. Jadi kalau bangun jam 4 cukup sekali waktu kita untuk bisa dapat sholat malam. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya sih kayaknya wajah-wajahnya sudah terbiasa ini terbangun tahajud kayaknya ya. Masya Allah ini wajah-wajah ahli tahajud semua nih kayaknya ya. Pak Ustadz Makmun, Pak Ustadz Rahmat ya. Ustadz Sutaryono nih Masya Allah nih ahli-ahli tahajud insya Allah ya. Dan yang lain-lainnya juga insya Allah. Karena buat kita mungkin kalau nggak tahajud kok rasanya ada yang nggak seret gitu. Ya. Walaupun cuma 2 rakaat saja, karena mungkin agak terlambat. 2 rakaatnya udah agak tenang hati kita. Kalau nggak sama sekali, aduh, kok kayaknya ada yang kurang banget hari itu. Ya. Nah, kalau kita bisa mengawali hari itu dengan tadi ada aktivitas tahajud, lalu kemudian dapatlah sholat 2 rakaatnya sebelum subuh yang harganya seperti dunia dan seisinya ya, Masya Allah. Lalu kemudian bisa sholat di masjid kalau memang ya kondisinya memungkinkan ya, kita sholat subuh di masjid ya. Kalaupun tidak memungkinkan, kita harus sholat di rumah. Padahal di hari-hari biasa kita terbiasa sholat di masjid, maka insya Allah pahalanya sama kita berangkat ke masjid. Ya, ini Rasulullah sudah ada keterangan Rasulullah yang mengatakan demikian. Seseorang yang sudah terbiasa datang dengan amal-amal baiknya, lalu kemudian terhalang oleh amal baiknya karena mungkin sakit, maka pahalanya sama. Ya, pahala sholat sendirinya di rumah itu sama seperti dia berangkat ke masjid juga. Karena memang menjadi sebuah deposit kebaikan yang sudah dia tabung selama ini. Ya. Lalu kemudian kalau memang biasanya dia habis subuh itu nggak pulang ke rumah, ya, misalnya dia tilawah Quran dulu, zikir dulu, setelah matahari terbit, sholat dia bangun sholat sunat syuruk. Kalaupun itu dilakukan di rumah, pahalanya sama seperti dapat sholat sunat syuruk, yang pahalanya sama dengan haji, ya, Masya Allah, ya.
Sekarang haji susah betul 2 tahun terakhir. Tapi dengan sholat sunat syuruk kita bisa dapetin itu. Ya. Nah, ini. Jadi tolong pagi kita, Masya Allah, yuk kita isi dengan hal-hal yang baik, deposit amal kebaikan yang bisa kita lakukan di patung pagi. Dan juga ada doa yang sangat disarankan, yaitu membaca doa ma'asyirat. Ya. Dan dalam doa ma'asyirat kita, itu ada 2 doa yang Rasulullah contohkan untuk mencegah kita dari terkena wabah ini. Mungkin di antara Bapak Ibu hafal ya doa itu ya. Ini doa yang masyhur juga kita ucapkan sekarang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Jadi mohon ini bisa diulang-ulang doa ini di pagi hari ya setelah sholat subuh. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau dibawa dalam doa kunut waktu subuh silahkan bawa doa ini dalam kunut kita. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minimal 3 kali kita ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu lagi adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah itu doa ikhtiar doa kita untuk mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kondisi penyakit seperti ini. Ya. Nah ini investasi kebaikan di waktu pagi luar biasa sekali ya. Dan sini Rasulullah menjelaskan kalimat tentang man asbaha minkum. Siapa yang di waktu pagi harinya ya. Dalam hadis tadi ya, man asbaha minkum. Beliau bahkan menjelaskan, maka menghadapi pagi hari hendaklah dengan bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi bangun tidur itu langsung kita pasang alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa langsung syukur, alhamdulillah kita masih dihidupkan. Berarti dikasih 2 peluang, nambah amal soleh, ngurangi kesalahan dengan taubat atau istighfar. Ya. Dan kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini sudah menyiapkan yang terbaik buat saya. Tinggal saya ikhtiar untuk menjalani kebaikan-kebaikan di hari ini. Ya. Dan kemudian juga dilengkapi dengan optimis. Optimis hari ini kita bisa isi dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin kita isoman di rumah saja. Oh, Masya Allah. Hablum minallahnya bisa lebih kuat saat kita isoman seperti ini ya. Dan yuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ya. Berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Masya Allah ya. Jadi bisa jadi kalau lomba tilawah bisa jadi yang sehat kalah oleh yang sakit. Ya. Lomba baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir bisa jadi yang sehat kalah oleh yang sedang sakit. Ya. Lomba kesabaran bisa jadi yang sehat kalah oleh yang sakit. Ya. Nah dari sini kita ada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang Allah takdirkan bagi seorang mukmin itu adalah semua kebaikan. Yang sehat, alhamdulillah dengan sehatnya tadi mungkin dia bisa beri manfaat banyak kemana-mana. Yang sakit mungkin dengan sakitnya bisa jadi ujian kesabaran bagi dia, mengurangi dosa-dosanya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak hablum minallahnya. Jadi tetap kita jaga husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas ampun yang Allah berikan pada kita ya. Nah ini pagi hari kalau sudah husnuzan tuh enak betul kelanjutannya ya. Oke. Lalu kemudian ini ada doa Rasulullah di saat pagi hari. Doa buat semua kita umatnya. Rasulullah sudah mendoakan. Ya. Apa doanya dia? Dari sahabat Sahra Al-Ghamidi, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini Rasulullah ulang-ulang doa ini semasa beliau masih hidup. Ya. Apa itu artinya? Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Kalau pagi hari kita sudah tadi dengan aktivitas kebaikan tadi, ya, ditambah lagi dengan doa Rasulullah seperti ini, Masya Allah. Barik tadi, berkahilah umatku di waktu pagi harinya ya. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu menyarankan bangun pagi-pagi. Biar apa? Biar apa Ibu Bapak sekalian? Ya. Kalau orang Biar rezekinya nggak hilang. biar rezeki tidak dipatok ayam. ya, Ayam. ya itu tadi ya, Ustaz Mamun, Ustaz Rahmat gitu katanya. Mungkin pesan dari orang tuanya sama kayak gitu dulu ya. Biar rezekinya nggak dipatok ayam katanya ya. Itu orang tua dulu kan nyari yang gampang aja lah ya. Ya sangat mungkin mereka dengar dari guru mereka, sebenarnya doa ini yang mereka dengar. Cuma membahasakan ke anak-anaknya tadi. Ya, jangan kalah pagi sama ayam. Sekali jangan kalah pagi sama ayam bangunnya ya.
Ayam aja bangun pagi sudah kemudian mulai berkeliaran mencari nafkahnya, ya kita kok ya, yang lebih dikasih akal nih ya. Nah, itu yang pertama tadi. Barang siapa yang bangun di pagi hari. Yang kedua, bangunnya dalam keadaan apa? Yang pertama ini, aminan fi syirbihi. Dia merasa tenang di hatinya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada nggak yang bangun pagi itu cemas? Ya, Ibu Bapak, ada yang tadi pagi bangun cemas? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau yang nggak ada itu biasanya utangnya sedikit itu. Ya. Ada yang itu Pak kan. itu. Jalannya banyak ketutup jadi. Ya. Tapi kalau yang bangun pagi-pagi udah cemas, wah ya. Itu dia langsung lihat tanggal berapa ini jatuh tempo tanggal segini. Waduh, itu udah cemas aja bawaannya itu ya. Itulah. Jadi kalau yang bangun Ada, pagi Pak, kalau pas isoman pas pagi. Pas pagi bangun pagi takut mati. Oh ya Allah ya Rahman. Ya, langsung ambil oximeter gitu ya. Mengukur saturasi ya Allah. Semoga Allah mudahkan. Syafakumullah ya. Amin, Masya Allah ya. Tapi di sini sekali orang memberikan Rasulullah menyampaikan ini sumber kebahagiaan yang pertama. Tenang di hatinya ya. Nah ini ya. Dan sumber ketenangan itu apa? Nah ini ya, Allah memberikan perintahnya pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah ya. Luar biasa indah sekali surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28 ini. Yaitu orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Jadi makanya ada orang yang kalau ada di majelis zikir, ya Allah rasanya nikmat betul ya. Zikirnya, walaupun mungkin zikirnya cuma takbir, tahmid, tahlil, ya, tasbih itu saja, tapi bisa tenang betul rasa di hatinya ya. Ada pernah nggak Ibu Bapak merasa baca Quran nggak pengen berhenti? Ya. Nah itu, baca Quran nggak pengen berhenti. Kita kalau udah merasa kayak gitu, wah itu berarti sudah nikmat betul kita baca Quran itu. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang baru baca Quran ngantuk. Betul? Ya. Baru buka Quran udah ngantuk. Ya. Ibu Bapak tahu nggak? Lagi mau baca Quran, ngantuk. Ini ngantuknya ngantuk alami atau ngantuk godaan setan? Tahu nggak cara bedainnya? Ya. Jadi kalau Ibu Bapak Belum tahu tadi. Nah, caranya gampang. Pengen tahu, kita baca Quran, buka Quran, ngantuk. Itu ngantuk alami atau ngantuk godaan setan? Caranya gini. Begitu ngantuk, oke, tutup ngajinya sampai ujung ayat, sampai ujung halaman ya. Tutup, sadaqallahul azim. Nah, setelah tutup, apa yang kita rasakan? Kalau masih ngantuk, berarti betul itu ngantuk alami. Ya, tapi kalau Quran sudah tutup, langsung mata seger. Nah, itu berarti godaan setan itu. Ya, cepat-cepat ambil wudhu lagi. Biar seger lagi, ta'awuz lagi. Ya, buka Quran lagi. Ya. Nah, jadi itu cara mudah membedakan mana ngantuk yang godaan setan, mana ngantuk yang alami ya. Oke. Jadi sekali lagi, ini dan baca Quran itu bagian dari membuat hati tenang ya Allah. Saya yakin banyak yang sudah merasakan ya. Tumbuh hati ketenangan, maka sangat disarankan banyak zikir pagi hari, banyak baca Qur'annya ya. Nah, ini akan menumbuhkan sumber kebahagiaan yang pertama, tenang di hatinya ya. Lalu kemudian ini ada pernah dengar kisah ya, seorang sahabat yang Rasulullah sebut sebagai ahli surga. Ya. Jadi Rasulullah lagi ngumpul dengan sahabat-sahabat lain. Lalu Rasulullah diam sebentar, lalu bilang, sebentar lagi lewat dekat sini seorang ahli surga. Iya, sahabat yang lain penasaran betul. Siapa nih orang ini nih? Masih hidup, Rasulullah sudah bilang ahli surga. Gak lama kemudian lewat seseorang. Biasa aja orangnya. Ya. Low profile. Ya. Low profile tapi high pahala gitu ya. Nah, orang-orang penasaran, nih kayaknya orang nggak pernah menonjol dalam amal-amalnya, kok Rasulullah sebut ahli surga. Salah seorang yang penasaran akhirnya mencari tahu apa sih kuncinya disebut ahli surga oleh Rasulullah. Ternyata beberapa hari nginep nggak ketemu juga kuncinya. Dia liatin nih orang, kayaknya kok salat malamnya biasa aja, tilawahnya biasa aja, sedekahnya, baca Qur'annya biasa aja, kok disebut ahli surga? Akhirnya karena nggak ketemu juga caranya, baru dia ngomong ke orang tadi, saya sebenarnya nginep di rumah kamu ini
tujuan saya adalah ingin tahu kamu punya amal unggulan apa sampai Rasulullah sebut kamu ahli surga. Ternyata orang membuka rahasianya. Ya. Membuka rahasianya beliau sampai Rasulullah sebut sebagai ahli surga. Apa itu? Nah ini kunci rahasianya ya. Sebelum dia tidur, ya, dia memaafkan dan mendoakan orang-orang yang bermuamalah dengannya di hari itu. Kalau di antara mereka ada kesalahan, beliau bukakan pintu maaf. Bukan sekedar memaafkan, beliau doakan orang-orang tadi. Maka akhirnya beliau tidur dalam keadaan hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, ridho. Dan itu menjadi start istirahat yang sangat nyaman. Dan bangun tidurnya penuh dengan rasa syukur. Ya, nah ini rupanya kuncinya di sini. Dan ya wajar orang lain nggak tahu dia punya amal unggulan kayak gini. Karena yang tahu mungkin ya hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berita hal tersebut. Ya. Jadi yang pingin tidurnya tenang, bangun di pagi hari dengan tenang dan syukur, ya legowo lah. Ya. Mohon bisa legowo untuk bisa menata hati kita, membukakan pintu maaf, salamatus sodr istilahnya ya, lapang hati. Sehingga akhirnya orang-orang tadi kita maafkan, sebelum mereka meminta maaf kita sudah maafkan dan bahkan kita doakan. Ya, Masya Allah ya. Oke. Dan berikutnya juga ini ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik ya. Ini sahabat-sahabat generasi awal yang sebelum tidur itu senantiasa mendoakan para pendahulunya. Ya, dari golongan Ansar dan Muhajirin. Utamanya dua nama ini yang selalu beliau sebutkan. Ya. Dan beliau mewariskan kepada anaknya juga sama. Tolong dua nama ini disebutkan dalam doa kalian, anak-anakku. Ya, sebelum kalian tidur. Orang anak-anaknya bertanya, siapa mereka? Wahai ayahanda. Nah, kata Ka'ab bin Malik, mereka adalah Ansar dan Muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Jadi luar biasa ini ya. Jadi itulah dua orang ini didoakan rutin oleh Ka'ab bin Malik karena mereka adalah dua orang Ansar, golongan Ansar dan golongan Muhajirin yang pertama kali wafat di Madinah. Masya Allah ya. Baik. Nah ini orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mengamalkan ayat ini ya di surah 59 surah Al-Hasyr ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya. Nah ini doa ini juga sebenarnya beberapa dari kita sering ya dengan membaca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ila akhir ayat. Ini sebenarnya bagian dari surah Al-Hasyr ayat 10. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Nah inilah Masya Allah ya. Tidur dalam keadaan ada rasa dengki itu bikin tidurnya nggak nyenyak. Tidurnya jadi nggak berwarna. Ya. Oke. Jadi ya undang rasa tenang tadi dengan mendoakan ini ya. Dan ya Rabb kami sebenarnya engkau maha penyayang lagi maha penyayang ya. Insyaallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kondisinya yang menjadi sumber kebahagiaan kita adalah mu'afan fi jasadihi, yaitu sehat di fisiknya. Ya. Nah di sini Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abdullah bin Abbas beliau berkata Rasulullah SAW bersabda seperti ini, dua nikmat yang banyak manusia merugi padanya itu nikmat sehat dan waktu luang. Ya betul sekali ya. Kita seringkali kalau lagi sehat jadi suka sembarangan. Ya, ya tadi karena sehat inilah, gitu ya. Atau lagi punya waktu luang sembarangan, ya. Padahal, masya Allah waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Dan ini dua nikmat yang kita sering terlupakan, baru terasa ketika sudah sakit dan sudah mepet. Baru kerasa nikmat ini. Ya tadi sehat itu baru kerasa kalau sudah lagi sakit, lagi isoman, nggak bisa macam-macam ini ya. Waktu luang juga sama, itu sangat kerasa kalau kita sudah mepet waktunya. Hanya ya. Coba teman-teman yang pakai laptop, coba lihat di keyboardnya. Ada nggak tombol entar di keyboardnya? Enter ada. Enter. Enter. Iya, adanya enter. Nggak ada tombol entar di sana. Ya. Jadi ya tolong jangan pakai sering nyari-nyari tombol entar. Itu sama saya seringkali meluang-luangkan waktu nantinya, membuang-buang waktu luang ya. Nanti baru kerasa kalau sudah mepet waktunya nah ini ya.
Dan ini pesan dari Rasulullah SAW buat kita semua ya, insya Allah. Dan ini kunci sehat bugar. Ya, ini saya punya teman, beliau seorang dokter olahraga di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Beliau ngasih kunci untuk sehat dan bugar. Ya, seperti ini kata beliau. Ya, ada 3 cukup kata beliau. Cukup makan. Yang kedua, cukup gerak. Yang ketiga, cukup istirahat. Ini kata beliau, kunci untuk sehat bugar. Oke, yuk kita checklist satu persatu. Cukup makan, gimana? Cukup banget. Cukup banget. Cukup apa surplus? Kadang-kadang lebih. Waduh, banyakkan surplusnya malah sering kalinya ya. Iya. Oke, kita masuk poin kedua. Apalagi di Cukup hotel, gerak. Ustaz. Apalagi kalau di hotel itu apa Wah, di hotel surplus banget ya. Oke, yang kedua, cukup gerak. Gimana yang nomor 2 ini? Nah, ini. Bang gerak ini. Insya Allah. Yang nomor 2, defisit berarti ya. Bahaya itu. Istighfar ini Istirahat istighfar. terus. Komposisinya bahaya. Kalau makannya surplus, geraknya defisit, bahaya itu komposisinya itu ya. Oke. Yang ketiga, cukup istirahat. Gimana? Surplus. Kakean ngasuh. Banyakan kan saya. Jadi kalau kata para ahlinya, kalau bisa jam 10 itu kita sudah istirahat. Ya. Karena ada mekanisme tubuh, utamanya limfa dan hati kita, itu mereka kalau jam 10 udah istirahat, mereka akan merefresh dirinya dengan sangat baik. Sekali lagi, kalau jam 10 malam kita sudah istirahat, hati dan limfa akan merefresh dirinya dengan sangat baik. Kita tahu ya, hati itu kan fungsinya kan menyaring racun-racun yang ada dalam darah kita ya. Jadi mohon teman-teman yang terbiasa tidur larut, tolong, saya khawatir sekarang mungkin masih muda, masih enak. Tapi saya khawatir nanti jelang MPP sudah mulai sakit-sakitan, tuh sangat nggak nyaman. Ya. Jadi yuk kita jaga istirahat. Insya Allah jam 10 istirahat, jam 3 bangun udah seger tuh. Udah cukup bahasanya jam tidurnya. Ya. Kalau buat orang dewasa katanya 5 jam nyenyak itu udah cukup. Ya. Oke. Jadi jam 3 jam 4 bangun sudah segar ya. Nah ini silakan. Yuk kita cari kombinasi yang terbaik untuk 3 poin ini. Cukup makan, cukup gerak dan cukup istirahat. Ya. Oke. Mu'afan fi jasadi, ini mas sehat ya. Nah ini ya. Ini di antara pesan Ibnu Abbas, pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikutip dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim ini murid dari Imam Bukhari. Ya. Jadi hadis-hadis dari gurunya Imam Bukhari yang tidak dicantumkan oleh gurunya di kitab Sahih Bukhari itu dicantumkan oleh muridnya di kitab ini, ya, Al-Mustadrak. Dan di sini dalam salah satu ini ada hadis Rasulullah di sini, jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 keadaan. Dan di antara yang itu disebutkan juga jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Yang lainnya apa itu? Ya, jaga sehat sebelum sakit. Apalagi yang lain yang 4 lagi. Sebelum datang masa tua. Jaga saat muda sebelum tua. Sebelum datang melewati. Ya. Terakhir Sebelum sibuk. Sempat sebelum sempit. Ya. Ya. Sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Dan yang terakhir tadi, jagalah masa masih diberikan hidup sebelum datangnya kematian. Ya. Ini jadi luar biasa keren nih sehat ini. Dan terus maaf ya, kita sama-sama tahu beritanya kan. Sekarang nyari rumah sakit itu luar biasa sulitnya ya. Ini kalau nggak kritis banget mungkin nggak disuruh ke rumah sakit kita sekarang ini ya, Masya Allah. Dan di tempat saya itu ada tukang isi oksigen medis. Ya Allah, beberapa hari ini saya lihat padat betul yang antri panjang sekali itu, Masya Allah ya. Oksigen yang orang lain begitu mudah mendapatkan, tapi bagi orang-orang yang sudah kondisi kritis, Masya Allah, penting sekali adanya oksigen itu ya. Masya Allah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Ya, yaitu indahu qutu yaumihi. Dia punya makan untuk hari itu. Ya, Masya Allah ya. Mungkin dari kita ada yang makan favoritnya kalau pagi hari kayak gini ya. Apa ini? Ponggol.
Nasi uduk. Ya, nasi uduk ya, Masya Allah ya. Lapar jadi lapar. Kucing ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ini bagian dari nikmat yang luar biasa ya. Allazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Dialah Allah yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar ya. Wa amanahum min khauf, dan aman mereka dari rasa ketakutan, surat Al-Quraisy ya. Jadi luar biasa, orang-orang Quraisy itu yang tinggal di kota Mekah kan nggak ada sumber makanan dari mereka. Ya mohon maaf, kurma saja susah tumbuh di Mekah itu. Tapi ternyata Masya Allah ya, teman-teman yang sudah pernah ke Tanah Suci merasakan nyari makanan apa aja ada kan ya. Buah-buahan begitu berlimpah. Ya. Ini bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Masya Allah. Nggak tahu, mungkin nasi uduk di Tanah Suci juga ada kali kalau kita mau searching di sana ya. Oke. Ini nikmat makan luar biasa pagi hari ini. Coba kira-kira di sini bahasanya yaumihi, di hari itu. Ya. Kalau lihat di dapur atau di kulkas kita, itu makanan cukup untuk berapa hari, Ibu Bapak sekalian? Beras, minyak goreng, seminggu. Cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Seminggu tenang itu. Ya, masih cukup tenang. Ya. Sementara Rasulullah menyebutkan cuma yaumi, cuma untuk hari itu saja. Punya hari itu saja. Itu sudah luar biasa sekali. Alhamdulillah kalau kita untuk poin ini, insya Allah kita tadi stoknya seminggu sudah aman bahkan ya. Jadi nggak punya alasan kita untuk tidak bersyukur atas nikmat ini. Nah disinilah kemudian Rasulullah memberi closingnya, penutupnya adalah kalau punya 3 poin ini, bangun pagi tenang, fisik sehat, punya makan untuk hari itu, maka kata Rasulullah berikutnya adalah faka'annama hizat lahud dunya. Maka sungguh seakan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita merenungkan kayak gini, enteng banget. Bahagia itu mudah sekali. Ya sekali. Bahagia itu very very simple, sangat mudah. Ya. Sekaligus saya tambahkan satu lagi hadis dari Rasulullah. Semoga dengan hadis yang satu ini semakin mudah kita bersyukur, dan dengannya semakin mudah kita merasakan kebahagiaan. Ya. Apa itu pesan Rasulullah? Ini kata beliau. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Apa keperluannya? Sebab hal itu lebih pantas agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah. Ya. Jadi sekali, agar kita lebih mudah untuk lisan ini mengucap hamdalah, hati ini bersyukur atas semua nikmat Allah. Nah, jadi lihatlah pada orang yang lebih rendah. Masya Allah. Kalau kita hari ini mengeluh dengan kondisi kita, banyak orang yang berharap seperti kita kondisinya. Ya. Banyak kepala keluarga hari ini yang Allah takdirkan tempat kerjanya kolaps, mereka harus di PHK dari tempat kerjanya, sementara mereka kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Alhamdulillah kita masih tenang, masih punya pekerjaan tetap seperti ini, anak-anak kita masih bangga dengan aktivitas orang tuanya mencari nafkah. Jadi yuk lihat, banyak orang seperti itu yang membuat kita akhirnya di sini bahasanya. Kita tidak merendahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita lebih mudah untuk bersyukur dan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Baik, alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian, demikian insya Allah untuk kesempatan baik malam hari ini, dan nanti insya Allah materi ini saya share ke Ustaz Taryono. Semoga nanti bisa didistribusi kepada Ibu Bapak yang lainnya ya. Jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih kepada Coach Muhammad Afud Qusairi. Masya Allah, luar biasa materi yang beliau sampaikan. Jadi kita banyak bersyukur dan beristighfar ya malam ini. Yang bisa menjawab kuis, alhamdulillah. Yang tidak bisa menjawab kuis, astagfirullah ya. Semuanya mendapatkan pahala ya Coach ya. Ya Allah. Masya Allah. Dan Masya Allah luar biasa materinya, kita mendapatkan ketenangan mulai dari pagi, siang hingga sampai malam ya, mendapatkan kenikmatan begitu tadi yang ditayangkan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, barangkali kami memberi kesempatan kepada jemaah
Barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada pemateri kita, Coach Muhammad Afud Qusairi. Kami beri kesempatan 2 penanya. Mungkin dari kalangan bapak-bapak, satunya dari kalangan ibu-ibu, biar mewakili ya. Silakan monggo yang mau bertanya, langsung saja. Dari bapak-bapaknya dulu. Ya, itu ada Pak Febi mau bertanya, Pak Febi. Oh, saya salah tadi. Mohon maaf. Iya, mau bertanya. Ya, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua. Tadi Ustaz menanyakan ada berapa poin tadi, ada 3 tuh ya. Kadang-kadang itu kalau kita tidur malam kan susah Ustaz. Gimana Ustaz? Ininya, solusinya Ustaz. Terima kasih. Susahnya kenapa itu Pak Febi ya? Banyak Ini pikiran. Banyak pikiran karena lu kadang pegang HP, kadang ada lupa. Kepikiran tugas ini. Udah lama nggak DL. Udah lama nggak DL ya. Masya Allah. Jadi ini Pak Febi ini selain kerja kantor, dia mahasiswa juga, Coach. Jadi mungkin itu banyak pikiran kali. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kalau gitu tolong bantu doa dari teman-teman yang lain agar aman-aman beliau dilancarkan, dimudahkan. Ya, karena terus terang kuliah dalam keadaan kita sudah ada kerjaan itu tantangannya luar biasa. Ya, saya sedang juga merasakan hari ini. Ya memang akhirnya jam istirahat kita berkurang. Tapi tolong saya membiasakan jam 10 sudah harus istirahat. Itu biar kita fresh. Ya. Dan biasanya bangun jam 3 itu fresh itu Pak Febi. Ya. Cukup, jam istirahat kita cukup. Jadi yuk silahkan. Awalnya mungkin agak sulit. Pasti HP jauhin dulu ya. Karena terus terang HP itu dengan semua kontennya, apalagi kalau yang nonton YouTube itu kan jadi bikin otak jadi aktif terus itu. Dan itu membuat akhirnya jadi nggak ngantuk-ngantuk kalau kayak gitu. Ya. Nah, yuk kita kalau jamnya tidur sudah ngantuk nggak ngantuk, rebahan aja sekitar jam 10. Insya Allah nanti ke bawah ngantuk juga. Nah kalau pesan Rasulullah kan paling bagus tidur itu digelapkan, ya atau minim cahaya itu akan membuat lebih sehat tidurnya. Satu lagi Pak Febi mungkin di antara adab tidur yang Rasulullah contohkan biar lebih barokah adalah ambil wudhu dulu. Ini buat semua ya. Sebelum istirahat tidur ambil wudhu dulu sehingga badan kita segar. Begitu masuk ke kamar itu kasur walaupun kelihatannya bersih rapi, tolong dikebas-kebas. Kita punya biasanya sapu itu ya, sapu kasur itu ya. Dikebas-kebas sambil membaca ta'awuz. Ya. Kasurnya kemudian bantalnya pada bulunya kita kebas-kebas sambil baca ta'awuz ya. Nah, setelah itu lampu digelapkan dan kita yang posisi terbaik untuk tidur adalah tidur miring ke kanan. Tidur miring ke kanan. Ya, itu yang paling bagus seperti saat kita wafat nantilah dimasukkan ke liang kubur kan kita tidurnya miring menghadap ke arah kiblat itu paling bagus ya. Dan setelah itu yuk silahkan mulai baca surat-surat pendek ya terus aja lah. Kalau kita hafalnya Al-Fatihah sama 30 ya itu aja kita baca terus sampai ngantuk-ngantuknya. Insya Allah. Sama tadi ya yang contoh dari sahabat Rasulullah tadi. Kalau ada kawan-kawan yang hari ini bikin saya kesel, bikin saya ngedumel, udah bukakan pintu maaf buat mereka, doakan mereka supaya mereka insaf ya dan silaturahim kita bisa jalan terus ya. Insya Allah nanti tidurnya itu walaupun mungkin waktunya singkat 5 jam istirahat, insya Allah bangun sudah segar lagi ya. Dan Pak Febi ya juga saya bantu doakan semoga kuliahnya dilancarkan ya, semangatnya dikuatkan dan bisa cepat tuntas ya. Oke. Baik, jazakumullah demikian Pak Febi. Mohon maaf tadi saya kira ibu-ibu. Ya. Terima kasih. Syukur Ustaz. Terima kasih. Muhammad Afud. Ini ada Bu Meli yang mewakili ibu-ibu. Silakan Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon tausiahnya untuk saya kan dengan suami dua-duanya tenaga kesehatan yang hampir setiap harinya interaksi dengan pasien COVID. Bahkan suami juga pernah terkena COVID juga setelah 4 jam masang alat di pasien di ICU. Beberapa hari kemudian suami terkena COVID yang gejalanya lumayan ini juga. Jadi
ya secara manusiawinya terkadang timbul perasaan khawatir juga ya terjadi sesuatu pada salah seorang atau kedua-dua dari kami, karena tidak jarang juga rekan-rekan kami ada yang entah itu suaminya atau juga ada juga yang pasangan suami istri, sehingga harus sering-sering saling menguatkan satu sama lain sih kami untuk siap menghadapi apapun. Dan sekarang pun kami saya juga udah sering mulai membekali anak juga untuk siap dengan kondisi apapun yang bisa terjadi pada salah satu atau kedua orang tuanya. Bahkan saya sudah ya nanti ada catatan yang akan jadi kan harus mempersiapkan anak ya, jangan sampai nanti ya kita tidak tahu qadarullahnya seperti apa, mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bisa kuat menghadapi apapun yang bisa terjadi, karena anak juga posisinya di boarding. Jadi saya harus menyiapkan bahwa ketika dia di boarding, dia berdoa untuk kedua orang tuanya, tapi juga satu sisi dia juga harus mempersiapkan, harus ikhlas dan harus kuat. Mohon tausiahnya Ustadz untuk kami bisa senantiasa menguatkan hati kami, dan yang semakin kesini sih semakin harus setiap hari itu saling menguatkan satu sama lain dan menjaga ya kadang-kadang kan kalau suami saya juga misalnya lagi operasi pasien yang COVID berjam-jam, kontak dengan pasien yang COVID, saya di rumah cuma bisa mendoakan aja sih Ustaz. Ya gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya, jadi Bu Meli ini amanah yang langsung garda terdepan. Ya. Amanah beliau langsung di barisan terdepan dalam penanganan pasien-pasien seperti ini. Dan terus terang ini membutuhkan kekuatan mental spiritual ya, selain kondisi fisik yang juga prima. Maka ya saya sarankan tolong Bunda hablum minallahnya diperkuat terus ya, dengan suami ke anak-anak. Ini yang sangat menjadi pegangan kita lah dalam kondisi seperti ini. Hablum minallah kita, sumber ketenangan. Ikhtiar pasti saya yakin Bu Meli paham betul tentang bagaimana prokes ya, apalagi sebagai orang medis paham betul. Cuma ya itu tadi, kadang-kadang kita sudah ikhtiar seoptimal mungkin pun ya ternyata takdir Allah berkehendak lain ya, kita kena tadi harus positifnya seperti itu. Nah disinilah yang menjadi terapi bagi kita. Yang pertama tadi kita jaga husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan insya Allah dengan husnuzan tadi fisik juga cepat recharge-nya lagi. Dan yang paling tadi kalau dari pesannya Ibnu Sina, Bapak dokter pendidikan, Bapak kedokteran ya. Ya tadi akan membuat rasa tenang itu mudah hadir dalam hati kita. Dan sekali lagi saya yakin doa dari orang-orang terdekat itu menjadi hal yang spesial. Di sini kita dikumpulkan dalam sama-sama satu visi untuk menggapai ridho ilahi lewat majelis kita. Mohon para petugas garda terdepan yang melayani pasien-pasien seperti ini, tolong disupport dengan doa kita. Insya Allah saya yakin doa-doa kita ini doa-doa yang makbul, doa orang-orang baik, doa yang makbul. Ya. Dan ya semoga kita doakan Bu Meli kemudian suami tetap bisa melayani yang terbaik, karena ya terus terang kita tahu betul ya berita-berita Masya Allah berguguran satu persatu para tenaga kesehatan, karena memang resiko sangat tinggi yang harus mereka hadapi setiap harinya. Dan mencetak tenaga kesehatan nggak secepat itu untuk menutup kekurangan yang terjadi, nggak semudah itu. Jadi ya silakan tadi support doa dari kita, insya Allah akan meringankan beban mereka. Dan kalau bisa, kalau kita tidak bisa meringankan mereka, kita jangan memberatkan mereka dengan kita menjadi pasien ya. Terus terang menjadi pasien itu bagian dari menambah beban bagi mereka. Nah kita ringankan dengan kita tidak menjadi pasien bagi para tenaga kesehatan ini, dengan tadi ya ikhtiar kita, ikhtiar nakes ya. Kalau vaksin sudah semua ya teman-teman ya? Insya Allah sudah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kalaupun ada baru pertama, insya Allah nanti bisa lanjut ya. Jadi itu juga bagian dari ikhtiar kita yang luar biasa di hari-hari ini, insya Allah ya. Ya apapun secara logika yang bisa kita lakukan untuk
kita bisa terhindar dan juga membuat orang lain tidak terkena, itulah yang bisa kita kerjakan. Dan untuk para tenaga kesehatan, yuk kita berikan support yang terbaik pada mereka, doa, kemudian mengajak mereka dalam majelis-majelis zikir seperti ini yang akan mensupport mental mereka lebih kuat lagi. Insya Allah, itu mungkin ikhtiar yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Baik, demikian Bu Meli, sekali lagi semoga Allah mudahkan amanah-amanahnya. Ya sarakumullah. Amin. Terima kasih sekali lagi Coach Muhammad Afud Qusairi. Karena keterbatasan waktu kita ya, masih ada beberapa agenda lagi yang kita lakukan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairun kasir kepada Coach Muhammad Afud Qusairi telah memotivasi kita semua, baik yang sedang isolasi mandiri maupun yang sudah sembuh dan yang belum terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi pekan untuk menenangkan diri, hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas juga ya, bersilaturahmi walaupun melalui daring. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Muhammad Afud Qusairi. Mohon izin, Pak Sofan, mohon izin. Ya, barusan kami share itu link untuk evaluasi acara kajian kita malam hari ini. Barusan saya share di chat Zoom. Mohon berkenan Ibu Bapak bisa memberikan feedback untuk kami untuk acara kajian kita malam hari ini. Ya, jazakumullah khairan. Iya, baik, terima kasih Coach. Insyaallah Coach. Ya, silakan kepada Bapak Ibu sekalian sembari mengisi form yang dikasihkan oleh Coach Muhammad Afud Qusairi. Untuk agenda selanjutnya kita sama-sama dengarkan pengumuman dari pengurus atau pengurus dari KJMNI yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Rio Nugraha. Kepada Kang Rio, monggo. Halo, Assalamualaikum Kang Rio. Rio, mana dia? Ini Kang Rio ini salah satu pasien isolasi. Mungkin enggak langsung Pak Ketua ya Pak. Patri. Oh iya Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen KJMNI. Mungkin Kang Rio lagi ada urusan ini. Tadi mungkin tuh Pak Sutaryono bisa ditampilin yang ini. Aksi ini mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu, terima kasih tadi Pak Muhammad Afud Qusairi. Syukran jazakallah atas ilmunya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman sekalian, ini kita membuka untuk kegiatan yang kami beri nama KJMNI Peduli. Ini memang untuk saat ini kami khususkan untuk yang COVID di lingkungan Kementerian Pertanian. Jadi tidak pandang agama, ras dan lain-lain ya, semua yang ketika ada isi kotak amalnya ini di rekeningnya, insya Allah akan kita upayakan apa-apa yang kurang fasilitas atau kebutuhan dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terkena COVID. Itu yang ingin kita lakukan ke depan. Tentu saja yang kajian setiap malam Jumatnya itu akan insya Allah kita upayakan secara konsisten. Mohon teman-teman panitia, tadi kata Ustadz Apu tadi harus bersabar gitu ya. Sabar itu bagian dari doa, itu tadi katanya kesembuhan. Jadi kita bersabar untuk selalu menyelenggarakan kajian ini setiap malam Jumat, di samping kegiatan
tahsin ya, memperbaiki cara kita membaca Al-Quran. Itu yang kita laksanakan setiap malam Jumat. Ini bagi yang berkelapangan atau mungkin ada teman-temannya, saudara-saudaranya gitu, atau koneksinya yang bisa diajak untuk bersedekah begitu di KJMNI Peduli. Monggo ini dicatat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk membantu sesama. Kira itu mungkin pengumuman Pak Sofan, mudah-mudahan ketahanan teman-teman ini, kesabaran kita, panitia ya, pengurus untuk menghadirkan kajian ini setiap pekan. Ini bagian juga dari insya Allah menjadi bagian dari amal soleh kita, di samping amal soleh kita yang di kantor hari-hari gitu ya. Tadi ada yang nulis katanya, Ustadz, kalau bangun katanya galau karena banyak tugas gitu katanya, harus upload foto WFH dan seterusnya begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menenangkan kita sama-sama. Kira itu mungkin beberapa pengumumannya. Mudah-mudahan nanti videonya mohon bisa teman-teman yang bagian publikasi dapat mempublikasikan ini di medsos dan di websitenya KJMNI ya, agar mungkin ada yang tadi mungkin tertinggal atau ingin memutar kembali atau bisa men-share ke teman-teman yang lain terkait materi yang tadi yang luar biasa yang sudah disampaikan, sehingga manfaat dari materi pada malam hari ini menjadi jauh lebih luas begitu. Saya kira itu Pak Moderator dari kami yang bisa kami umumkan. Ini mudah-mudahan setiap hari masing-masing kita bisa saling mensupport, dan nanti untuk WAG yang terkena COVID begitu, bagi yang berkenan mohon masuk di grupnya. Nanti teman-teman saling, kalau sudah ada grupnya, mungkin Mas Sofan, Pak Mastri disampaikan di sini kalau ada yang mau bergabung. Di situ kita saling memotivasi satu dengan yang lain dan memberikan kabar tadi. Kalau ada kesulitan-kesulitan saat isoman atau saat sakit, nah dari situlah kita saling berkontribusi satu dengan yang lain untuk saling tadi membantu antar jamaah dari KJMNI ini. Kira itu Mas Sofwan. Baik, terima kasih Pak Ketua KJMNI yang telah menyampaikan program-program dari KJMNI. Insya Allah KJMNI akan selalu membersamai kita di masa pandemi ini selama setiap pekan sekali, setiap Kamis malam ya, malam Jumat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri agenda kita, kita tutup dengan sama-sama doa yang akan disampaikan oleh Kang Rahmat. Kepada Kang Rahmat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, insyaallah kita bersama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan khusus bagi saudara-saudara kita yang saat ini Allah takdirkan terpapar COVID. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Amin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu bi ni'matika alaina wa abu bi dambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami hamba-Mu ya Allah. Dan kami terikat dalam janji taat kepadamu ya Allah. Semampu kami. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah kami lakukan. Kami percaya kepadamu atas nikmat yang Engkau karuniakan.
dan kami percaya atas dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, karuniakanlah selawat kepada junjungan kami Muhammad, dokter hati-hati kami dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, penerang cahaya mata dan sinarnya, makanan ruhani dan konsumsinya, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan karuniakan keselamatan sebanyak-banyaknya. Amin. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajir. Dengan nama Allah, kami berlindung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari segala kejahatan yang kami temukan, dari penderitaan kami, dari sakit kami, dan dari kekhawatiran kami. Allahumma rabban nas udhibal ba'si ishfi anta syafi la sifa illa si anta sifa'an la yughadir saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia yang maha menghilangkan segala kesulitan. Engkaulah penyembuh. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu yang bisa memberikan bahaya di muka bumi dan di langit. Dan Dia, Allah, Maha Pendengar dan Maha Pengetahui. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma afina wa'fu anna warhamna ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan kepada badan-badan kami. Berikanlah kesehatan kepada pendengaran-pendengaran kami. Karuniakanlah kepada kami kesehatan dan pandangan-pandangan kami. Maka sehatkanlah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami ya Allah. Amin. Allahumma dfa'anna al-ghala wal-ghala wal-waba wal-qarana wa ghairaha wa la yadfa'hu ghairuk ya matin wa ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai cobaan, naiknya harga-harga, berbagai wabah penyakit, dan corona, dan yang lainnya, yang tidak ada yang bisa menjauhkan dari kami kecuali Engkau ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Perkasa, wahai Tuhan semesta alam. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami sebelum ini termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.